Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, keluarga Amplify, BNI Fellows, dan juga acara ini dari live streaming YouTube kita di keluarga Amplify. Eh, kita akan mulai sebentar lagi untuk acara BNI Flashlight di malam hari ini, tanggal 18 Februari 2022. Dan sebagai informasi buat teman-teman semuanya bahwa ini adalah satu kegiatan santai kita untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman terkait dengan salah satu bisnis yang dilakukan oleh member dari Business Network International Chapter Amplify. Jadi kegiatan BNI Flashlight ini didedikasikan untuk member BNI Amplify untuk bisa menceritakan apa yang dilakukan di dalam bisnisnya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan salah satu member kita dari uh, Pak Arif Lestadi dari NAS Marketing Research and Consulting. Maaf kalau salah nyebutnya, suka lupa gitu. Jadi nyebutnya NAS Research and Consulting gitu atau gimana Pak Arif nyebutnya? Oke, kalau market research yang murni market research biasanya ngomongnya gitu, research and consulting. Tapi di kita, Research and Consulting, oke. Okay. ya, tapi kalau di kita NAS Consulting and Research, karena consultingnya dulu baru research. Nanti kenapa bisa Oke, begitu kita good. ceritain. Nah, menarik nih. Nanti mungkin juga bisa dijelaskan apa sih yang dilakukan oleh NAS di market apa di industri di Indonesia ini, jadi consulting and research ini. Nah, bicara mengenai market research dan juga consulting, kebetulan saya sendiri, oh ya untuk teman-teman semua yang mungkin belum kenal, pernah lihat saya bukan orang yang suka tampil di banyak video. Jadi saya adalah Moko, saya juga dari member BNI Amplify dan kebetulan saya ada di OD Consultant atau Organizational Development Consultant, Pace Sinergic. Dan sebagai sesama pemain di industri consulting, ini memang menarik dalam perjalanan kita sering melihat banyak pelaku usaha, pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya tetapi kadang-kadang suka menemui kegalauan. Galau ini mau bikin apa, membuat inisiatif apa, mau belanja apa, dan seterusnya. Di tengah segala macam kegalauan itulah kadang-kadang peran teman-teman di dunia consulting ini menjadi penting untuk bisa memberikan masukan. Secara spesifik kalau kita bicara mengenai market research ini akan membantu teman-teman para pemilik usaha, business leaders untuk bisa ngintip ada apa sih di pasar, bagaimana supply demand-nya, dan apa peluang yang bisa dieksplor dan bisa dilakukan. Tetapi tidak sedikit juga banyak pengusaha yang mungkin skeptis terhadap consulting, apalagi bicara mengenai market research. Apakah itu penting? Sekarang udah ada sosial media, kalau mau cari customer perspektif contoh ya, kita bisa lakukan lewat sosial media atau pakai Google Form dan seterusnya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi satu pertanyaan yang menarik nih, Pak Arif nanti bisa menjelaskan seberapa penting sih kita harus punya insight terhadap market dan apakah cara-cara yang kita lakukan untuk memahami market kita itu sudah baik dan benar atau belum. Jangan-jangan asal main tebak gitu atau hitung kancing jangan-jangan ya Pak Arif ya. Hitung kancing mau masuk ke pasar berani atau enggak atau sekedar cuma main pede-pedean ngelihat budgetnya berani atau enggak untuk bikin satu program atau inisiatif and then just make a shot. So anyway, without overdue, saya akan mempersilahkan Pak Arif Lestadi untuk menceritakan apa itu marketing research dan apa itu NAS secara spesifik. Saya persilakan. Pak Arif, the floor is Oh, yours. siap. Thank you Pak Moko. Kayaknya dari penjelasannya Pak Moko tadi, kita tutup aja langsung ya. Udah langsung jualan aja nih. Udah dijual semua sama Pak Moko gitu ya. Oh Keren gitu banget ya. loh. Pitch-nya jauh Tapi lebih keren pertanyaannya dari belum terjawab. yang mana tuh? Pertanyaannya Pitch-nya seberapa penting sih gitu kan? seberapa penting. Betul, siap. Kenapa kita harus nelpon marketing consultant gitu, marketing research consultant? Oke. Siap, itu mungkin nanti kita akan bahas itu di sesi yang Q&A-nya. Jadi saya mau cerita dulu sesuai dengan topik biar nanti kok nggak nyambung nih sama flyernya gitu ya.
Jadi saya kita mulai dulu di sesuai dengan topiknya, yaitu adalah companies that don't need business research. Siapa sih yang nggak perlu gitu? Perusahaan yang seperti apa yang nggak perlu business research? Nah, ini kita bahas malam hari ini. Semoga mungkin 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan bisa dapat pencerahan juga. Tadi udah disebutkan ini acaranya BNI. Saya mau pamer sedikit foto-foto ganteng yang dimana ada Pak Mokonya. Jadi Pak Moko bilang katanya jarang muncul, bohong, itu dia Pak Moko sebelah kanan, ada di situ, saya sebelah kirinya gitu ya, pojok kiri, pojok kanan. Jadi ternyata inilah yang mempertemukan kita tuh dari ujung ke ujung, dan ini pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang di luar BNI, terutama di luar BNI Amplify Chapter, nama saya Arif Lestadi. Kami dari BNI Amplify Chapter, tadi udah diperkenalkan ya, ada Pak Moko terus paling kanan, ada saya di paling kiri, terus kemudian ada selamat malam juga teman-teman semua, ada Pak Presiden kita Pak Adi Setia. Jadi BNI Business Network International ya, nggak ada hubungannya sama BNI yang bank itu. Nah, tak kenal maka tak sayang katanya. Kalau sekarang, zaman sekarang katanya tak kenal maka tak follow gitu ya. Jadi langsung aja tuh paling kanan bawah ada Instagramnya saya @ariflestadi atau @ptnas.id, itu Instagramnya kantor yang mungkin lebih banyak update-update tentang cerita-cerita dan sebagainya, konten-konten. Saya sendiri mungkin selain di BNI, kok kayaknya mukanya familiar ya, kayak pernah ketemu di mana ya? Mungkin ketemunya selain di BNI itu, saya aktif juga di Family Business Indonesia. Jadi ada Temis Bispro. Temis Bispro itu di sini ada Pak Andi Garmadi. Ya, itu juga beliau bikin tuh dengan Pak Hendri bikin Family Business Indonesia. Saya juga aktif di situ. Terus kemudian ada Kingdom Business Community dengan Pak Adi itu, Gorental. Jadi kami juga teman lama. Tangan di atas TDA juga saya di situ. Pak Adi bosnya dulu, ketuanya TDA Jakbar, di The Entrepreneur Society, dan juga di Trainer Business Forum. Jadi cukup banyak nih yang saya ikutin, ya namanya juga jualan ya, mau gimana lagi. Jadi katanya zaman sekarang jualan perlu referral. Nah, tapi referral harus berkualitas, salah satunya lewat BNI pastinya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya mau bukan promote sih, saya mau kasih tahu ini. Jadi riset itu macam-macam, luas sekali riset. Salah satunya adalah meriset diri sendiri gitu. Atau mungkin kalau para psikolog nyebutnya assessment gitu ya. Jadi ini ada Wealth Dynamics membagi kita para entrepreneur, para pebisnis itu jadi 8 model. Jadi ada yang mirip Donald Trump, ada yang mirip Mark Zuckerberg gitu ya. Ada yang mirip Warren Buffett dan sebagainya. Jadi teman-teman kira-kira entrepreneur profilnya apa sih gitu. Nah, ini satu token saya jadikan door prize atau apa ya, hadiah untuk pertanyaan terbaik gitu ya. Nanti yang pilih Pak Moko kali ya. Nanti Pak Moko yang akan pilih. Luar biasa. Gitu. Atau Pak Pres gitu ya. Kita berikan antara beliau-beliau, silahkan, saya nggak mau milih. Nanti satu token seharga $97 untuk pemenang malam hari ini. So stay tune sampai selesai. Yuk kita masuk ke materi utama. Saya mulai dari sini. Jadi ini Henry Ford ya, Henry Ford. Nah, kata Henry Ford gini, kalau saya nanya orang, yang mereka jawab itu katanya saya maunya kuda yang lebih cepat. Mau apa sih lu, pingin seperti apa sih? Pingin kendaraan yang seperti apa? Oh, pokoknya kuda yang lebih cepat gitu. Nah, karena itu penting sekali bahwa riset itu bukan sekedar nanya dan dapat jawabannya. Karena kalau begitu, kita masih naik kuda sampai sekarang. Mungkin kudanya dari 2, 4, 8 gitu, jadi 16, 32 gitu. Ya tetap aja masih kuda. Jadi kita perlu mendalami jawaban-jawaban dari customer. Jadi riset itu bisa Anda lakukan sendiri gitu. Cuman yang lebih penting adalah bagaimana kita tahu, karena kadang jawabannya customer, jawabannya respondennya kita, itu ada riset behind-nya. Harus kita bisa kejar gitu. Jadi kalau kayak
di consulting itu ada 5 why gitu. Pertanyaan pertama, Pak, Bu, kenapa sih begini? Nanti dia jawab, terus nanya lagi, oh gitu ya, kenapa bisa begitu? Oh gitu ya, kenapa bisa begitu? Terus sampai 5 kali. Nah biasanya katanya dari tools tersebut kita bisa mendapatkan aslinya itu keinginannya para customer kita seperti apa. Gitu. Nah, siapa sih yang perlu riset gitu ya? Atau kenapa kita harus melakukan research? Nah, di sini ada Pak Julius nih, MCC kita ya, yang selalu ngomongin apa tuh? Bebek Lego ya, bebek Lego. Lego itu multifungsi, bisa buat main, bisa juga buat serius gitu ya. Makanya namanya serious play itu. Kalau di tempatnya Pak Julius, begitu ya. Nah ini supaya bisa analoginya lebih mudah dimengerti juga, saya juga mau ikutan pakai Lego juga. Gimana tuh caranya? Caranya gini nih. Jadi kita pasti tahu bahwa kenapa melakukan riset pasti ada problem gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang perlu dipecahkan. Nah, caranya gini kan. Jadi saat kita mau memecahkan masalah, mungkin kita ngumpulin data. Ngumpulin data itu bisa dari interview gitu ya, kalau kualitatif research, atau bisa dari survei-survei kalau kuantitatif research, atau bisa data-data juga dari BPS lah, dari BKPM, dari BI, banyak banget data. Nah, data-data tersebut kemudian kita sortir. Jadi dipilihin tuh ya, warnanya dipisah-pisahin. Nah, udah itu terus di-arrange, dirapiin. Ini kayaknya ini ketemunya sama si ini nih, ini ketemunya sama ini. Nah, dari situ kemudian kita sudah dipisah-pisahin, kita harus bikin secara visual itu enak dibaca atau enak dianalisis. Gitu. Jadi inilah pentingnya research dan pentingnya melakukan analisa. Karena seringkali research yang kita bikinin, yang kita buat, itu udah survei capek-capek ya, udah bikin kuesioner, nggak dianalisa gitu. Dari analisa juga sebenarnya masih ada satu step lagi, karena kita harus bikin solusinya gitu. Jadi setelah dianalisa, oh kayak gini nih, oh ini problemnya seperti ini, terus kemudian ya kita bikin gitu solusinya. Nah di NAS, di tempat saya dan para partners, itu kita racik sampai solusinya gitu. Mungkin yang lain market research ya market research, kemudian hanya akan ada summary-nya gitu dikasih. Pak, Bu, ini kira-kira kayak gini nih hasil risetnya kemarin, demografinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di kita enggak, kita sampai bikinin rekomendasinya. Jadi kalau gitu dari hasil begini, menurut kami ini begini. Harusnya ke sini nih bidiknya. Kalau tadi Pak Moko bilang kan bidiknya kemana dan sebagainya. Harus ke sini nih targetnya nih. Harus begini nih, harus melakukan ini. Nah itu yang kita lakukan di tempat kami di NAS Consulting and Research. Gitu. Ada yang suka makan Padang? Ini sering ya kita temuin, bukan hanya di restoran Padang. Sekarang hampir banyak, sebagian besar restoran ada tempelan kayak gini. Tapi yang saya ingat pertama kali ketemu ini di restoran Padang. Kalau Anda puas, beritahu teman. Kalau Anda tidak puas, beritahu kami. Begitu ya, benar ya? Tapi kenyataannya apa? Kalau Anda tidak puas, tetap aja kan, publish di sosmed kan. Mana bilang sama yang tukangnya, kagak, bohong. Itu keinginan dari si penjual. Keinginan kita nih sebagai produsen atau sebagai entrepreneur, kalau pelanggan nggak puas, lu kasih tahu gua dong gitu. Problemnya apa, gimana supaya kita bisa perbaiki. Kenyataannya tidak, bro and sis. Kenyataannya mau puas atau tidak puas, kalau puas berarti taruh bintang 5, taruh di Google itu kan sekarang ada Google Maps tuh, ada point of interest kan, restoran mana apa segala macam. Saya salah satunya, saya Google Local Guides level 6, udah mau ke level 7 nih. Jadi udah bahkan ada dapat pin-nya dari Google. Luar Jadi gitu tuh. biasa. Oh ini makanannya enak nih gitu. Makanannya enak bintang 5. Makanannya nggak enak ya bintang seikhlasnya lah, 3 Satu. lah. Bintang seikhlasnya ya. Atau 1. Kalau 1 kan sadis bener gitu ya. Jadi kenyataannya gitu tuh. Karena itu kita perlu melakukan risetnya lebih dalam gitu. Karena kita nggak bisa tuh cuma pasang begini terus mengharapkan ada yang
komplain, jarang banget. Kecuali kalau nggak ekstrim banget, kalau ada kecoa di makanannya ya baru mungkin komplain. Nah, ini ada customer satisfaction. Jadi kalau tadi kan customer satisfaction ya, kalau nggak puas, kasih tahu kita, kenyataannya enggak. Masih relevan nggak sih sebenarnya gini? Nah, customer satisfaction kan kepuasan pelanggan ya, bahasa Indonesia ya. Kepuasan pelanggan itu kira-kira manusia tuh ada puasnya nggak sih? Awalnya jalan kaki, kurang cepat, naik kuda gitu ya. Kalau tadi si Ford, kurang cepat lagi pakai mobil gitu ya. Kurang cepat lagi sekarang udah ada supercar gitu ya. Kurang cepat lagi nggak tahu habis supercar apa lagi ntar. Mungkin naik yang drone yang bisa terbang dan sebagainya. Terus aja zaman sekarang itu customer tuh jadi susah dipuaskan. Kepingin lebih dan lebih lagi. Karena itu research yang sekarang itu tidak sekedar customer satisfaction. Gitu. Karena tadi customer susah dipuaskan. Sekarang itu kita ngomongnya adalah customer experience. Customer experience. Jadi kita menyentuh sisi emosional dari customer. Jadi bukan sekedar fitur aja. Jadi kayak si Apple ya, yang paling banyak dijadiin sampel kan Apple ya. iPhone, gitu ya, iPad. Itu kan itu ya, menyentuh emosionalnya customer. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman yang ada di sini pada malam hari ini tuh kita mulai memikirkan customer experience-nya pelanggannya kita gitu. Tidak sekedar satisfaction. Kalau satisfaction mungkin detik ini saat ini mereka satisfied dengan service Anda. Tapi besok ada yang buka lagi, belum tentu satisfied lagi dengan Anda kalau ada yang lebih bagus. Apalagi ada Bro Darwanto di sini ya. Saya dapat pelajaran dari Bro Darwanto adalah ATM, amati, tiru, murahin, mateng deh. Udah dapat lebih bagus berarti lebih murah pula. Wah, celaka kita. Nah, ya itu perhatikan baik-baik bahwa kita penting sekali, terutama kalau yang B2B itu increase referral, makanya BNI ya, kita promosi lagi BNI, increase referral. Teman-teman yang mau punya banyak referral, terutama bisnisnya B2B, join BNI. Udah langsung nanti habis ini Pak Moko buka pendaftaran. Nah, terus kemudian gimana caranya supaya kita increase conversion? Jadi kita lihat bahwa customer itu jangan cuma one shot, harus bikin dia jadi repeat order. Repeat ordernya bagaimana ya? Dia harus visitnya lebih sering ke tempat kita gitu kan, ke perusahaan kita atau ke bisnisnya kita. Yang kemudian juga yang harus kita lakukan setelah mereka jadi pelanggan loyal adalah deepen gitu ya, deepen pocket kalau orang-orang luar bilang. Deepen pocket itu maksudnya apa sih? Ya kita rogoh lebih dalam. Saat ini mungkin dia belajarnya apa gitu. Mungkin Anda jual apa skincare misalnya, Anda jual skincare. Saat ini dia cuma beli sabunnya gitu. Habis beli sabunnya ya mulai ditawarin tonernya gimana tuh. Serumnya gimana. Kayak gitu. Jadi kita buat seperti ini, kita strategikan sehingga customer experience-nya meningkat. Dan Anda jadi lebih dikenal karena customer-customer ini akan promosi sendiri kepada teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, ini siapa sih yang perlu bisnis research seperti judul tadi? Ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah brand owner, yang kedua adalah product maker atau yang punya pabrik atau fasilitas produksi. Kenapa? Karena di sini ada agent juga ya, ada distributor. Mohon maaf dulu, intinya gini, untuk para distributor, para agen, retailer, atau apapun yang ada di jalur distribusi, atau mungkin sistem integrator dan sebagainya, mungkin tidak terlalu perlu bisnis research. Kenapa? Karena kalau misalnya, oh ternyata mereknya kurang oke nih, produknya nggak berkualitas misalnya gitu, atau supportnya prinsipal kurang oke, ya udah tinggal ganti aja. Besok sudah langsung bisa ganti. Dalam sekejap, dalam satu malam bisa ganti bisnis. Tapi kalau brand owner, dia kan harus membesarkan brandnya ya. Dia nggak bisa terus hari ini jualan hari ini jualan mobil, terus besok dia jualan nasi padang, ya nggak bisa. Dia harus udah capek kan, karena harus investasi. Dia udah bikin logonya sama Pak Adi Handoyo gitu ya, udah daftarin ke Haki. Oh ini di sini kita belum ada IT konsultan anyway. Kalau ada yang IT konsultan boleh daftar. Pokoknya udah cost-nya udah banyak gitu. Product maker juga gitu. Udah beli mesinnya canggih segala macam gitu ya. Ada investasi. Nah kalau ada investasi seperti itu kan nggak boleh terbuang sia-sia. Jadi harus
diberdayakan gitu ya. Orang-orang seperti ini atau para pebisnis yang di tipe ini membutuhkan business research. Business research itu bisa B2B, pendekatannya ke klien customer, jadi kita interview si klien-klien existingnya atau calon klien atau potensial klien dan sebagainya untuk tahu pain point-nya apa sih. Kenapa sih dia perlu barangnya kita, kenapa sih perlu solusi kita, itu kita lakukan. Atau kalau B2C, ya yang biasanya kita lakukan adalah ya tadi rantai distribusinya, kita ngobrol sama distributor, kita ngobrol sama retailer. Retailer tuh happy nggak sih jualan barang kita? End user happy nggak sih jualan membeli produk kita? Seperti itu. Itu adalah riset yang terkait dengan bisnis. Nah, semoga clear buat teman-teman semua. Jadi ini bagian part yang kalau dari kemarin ditanyain, loh itu yang referral yang Anda butuhkan seperti apa gitu. Karena di BNI kan kita ditanyakan gitu. Referral yang saya butuhkan adalah, nah kalau sekarang saya sebutkan referral yang saya butuhkan adalah pemilik merek maupun pemilik produksi atau pabrik. Gitu. Nah, ada yang penting lagi, research itu bisa dilakukan sendiri. Tadi kan saya udah bilang juga di awal ya, riset bisa dilakukan sendiri. Itu kata si anak itu kan, I can do it myself. Nah, betul, betul. Bisa dilakukan sendiri. Sekarang ada banyak Google, bisa search contoh-contoh kuesioner. Bisa search di YouTube gimana caranya belajar interview gitu ya. Bisa, bisa. Tapi, ada tapinya nih. Tapinya adalah ini. Nah, apakah Anda objektif enough? Maksudnya apa sih objektif enough? Kita ini saat berbisnis pasti sudah punya apa yang ada di pikiran kita. Nah, apa yang di pikiran kita bisa jadi tadi bias ya, bisa jadi bias gitu. Karena apa yang kita bilang enak belum tentu orang lain bilang enak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah teman-teman punya waktu yang cukup gitu. Oh, gue bisa lakukan riset sendiri. Ya oke, boleh. Tapi kalau misalnya fokus ke research, akhirnya core bisnisnya gimana? Jangan sampai kita sibuk-sibuk research, malah jualannya, core bisnisnya kita jadi kelupaan. Nah, kan ya, bahaya ya. Jadi daripada gitu, kasih ke kita aja. Kasih ke Nas, kasih ke saya, kita bantuin. Nah, ini salah satu karikatur yang saya indikan, yang ambil dari Google gitu ya. Kayak gini nih, penelitian kalau objektif, ini fakta-faktanya, apa nih kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini? Nah, cuman kalau owner-owner, kadangkala bias konfirmasi. Jadi dia malah mulainya dari ujung tuh. Ini kesimpulannya, data apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung gitu. Nah ini banyak banget nih yang kayak gini. Jadi dia udah punya pikiran, kompetitor saya ini dan ini. Jadi tolong dong risetin tentang dia gitu. Nah ini juga kadang belum tentu ke sana gitu. Kita mungkin harus berpikir lebih luas lagi supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan bias, supaya hasil risetnya itu maksimal dan bisa digunakan dengan baik untuk mengembangkan bisnis-bisnisnya dari Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah slide terakhir saya. Thank you. Mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan, ada apa silahkan. Saya kegalauan lain. ke Pak Moko. Mungkin ada kegalauan lain juga, silahkan gitu ya. Yes, betul. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Arif dari NAS Consulting and Research. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai research ini sendiri, ternyata ya satu hal yang tadi menarik buat saya adalah ini mungkin nggak terlalu berdampak kalau untuk distributor atau retailer gitu ya, ketika dia ada di tengah-tengah sebagai perantara. Tetapi memang akan lebih impactful pada brand owner-nya atau produk owner-nya atau product maker-nya kalau tadi bahasanya yang disampaikan Pak Arif ya. Oke. Baik. Dan kalau bicara mengenai bias, objektivitas, ya memang ini sebetulnya menjadi satu hal yang umum di industri juga bahwa menjadi satu kekuatannya consulting bisa memberi kacamata atau perspektif yang lebih
berbeda kurang lebih gitu. Oke, saya persilakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau mau membahas atau punya pandangan terkait dengan market research ini. Bisa Silakan. raise hand atau juga bisa tuliskan di chat box. Saya persilakan Pak Jeff Prasetyo. Halo, selamat malam Pak Moko dan Pak Arif. Terima kasih untuk penjelasannya. Thank you banget. Nah, ini ya, saya jadi penasaran nih, Pak Arif. Pertama, Yes. kalau ada kita atau teman-teman yang mau memulai nih dengan journey research ya, karena sebelumnya memang nggak pernah dilakukan ya. Itu gimana sih caranya? What is the first step? Terus yang kedua, Pak, kalau seandainya nanti kita akan ketemu finding-finding ya, tentu saja setelah kita melakukan research, lalu what's next? Apakah kita akan di-guide dengan step-step untuk melakukan peningkatan tersebut yang kita perlukan, atau Pak Arif ini hanya sekedar ya riset aja udah gitu? Boleh tolong dijelaskan, Pak? Siap. Thank you, Pak Jeff. Ya, kalau riset, makanya jadi sebenarnya riset itu banyak sekali. Tadi Pak Moko juga udah nyebutin beberapa tipe ya, atau beberapa pendekatan untuk orang sekarang kalau ngomongin riset, ya semuanya di riset gitu. Marketing juga, digital marketing juga selalu ngomongnya gitu. Ya Anda harus riset dulu seperti apa gitu dan sebagainya. Tapi kemudian bingung ya, riset seperti apa. Ini memang harus ada sesi one-to-one-nya gitu ya, sesi one-to-one-nya untuk mendalami kepikiran riset itu buat apa gitu. Karena balik lagi kalau tadi sempat lihat tadi slide yang ada legonya adalah kita problemnya dulu apa, berangkatnya dari problem gitu. Bukan berangkat dari saya mau melakukan riset. Walaupun orang-orang di luar sana bilang, ya Anda riset dulu dong gitu. Ntar dulu yang di riset apa nih gitu. Karena bisa jadi riset yang dilakukan oleh company yang satu dengan yang lain itu berbeda. Contoh gitu ya, contoh. Misalnya kita mau lakukan riset, mungkin kalau kayak Pak Jeff, namanya itu mungkin location research gitu. Mau bikin klinik gigi di daerah satu tempat gitu. Saya mau di daerah Tangerang gitu. Di Tangerang mana sih yang spot yang akan jadi sesuai untuk saya bikin klinik baru misalnya gitu. Nah, itu kita akan lakukan di awal. Yang pertama dilakukan adalah ya nanya ke Pak Jeff dan tim gitu ya. Kliniknya tuh seperti apa sih? Targetnya seperti apa sih? Konsumennya gitu ya. Targetnya seperti apa? Apakah orang yang kalau di riset itu disebutnya dengan SIS gitu, status ekonomi dan sosial. Pak Moko tahu banget. Jadi ada yang kelas A, ada kelas B, kelas C, itu juga dipecah lagi. Nanti ada A-nya A upper, ada A-nya A mid, ada A-nya yang lower, terus B juga gitu dipecah-pecah. Nah, itu harus kita lihat dulu karena nanti bisa jadi kalau location research hasilnya akan jadi berbeda kalau ininya belum terdefinisi dengan baik. Oh, saya belum definisikan nih, masih semua adalah customer saya gitu. Nah, ini harus didefinisikan dulu. Kita harus menggali lebih dalam dulu kira-kira yang cocok seperti apa, yang profitability-nya baik untuk kita gitu ya. Dan juga mungkin jumlahnya gitu, kuantitinya juga cukup untuk bisnis kita. Nah, dari situ barulah kemudian ya tadi location, ya udah kita buat location, kita cari mungkin dari sisi tadi misalnya oh saya targetnya kelas A, ya kita cari misalnya di daerah Tangerang mana sih kantong-kantong atau komplek perumahan yang rata-rata itu penghuninya kelas A misalnya gitu. Nah, nanti di situ kita akan mungkin pelajarin mana sih jalan besar mana yang interest gitu atau yang menarik, dan kemudian mungkin harus apa, kan ada requirement misalnya harus bersih atau oh parkirannya jangan yang masuk ke dalam komplek apa, karena kan ada ruko tuh ada parkiran ya. Ini orang ada beberapa kalau yang di medium atau yang low itu nggak mau tuh, itu diperhatikan banget tuh kalau bisa yang parkirannya gratis gitu, jangan bayar, karena buat mereka tuh spendingnya itu dipikirin lagi gitu. Tapi kalau affluent mungkin kalau kelas A nggak ada masalah gitu bayar parkir. Nah itu yang kayak gitu-gitu juga kita akan pikirkan satu persatu. Sehingga tadi hasilnya, begitu legonya itu udah selesai disortir, di-arrange, kemudian kita come up dengan solution, baiknya begini loh. Gitu. Nanti kita akan sarankan seperti itu. Apakah itu terus kemudian disetujui atau diamini oleh owner atau tidak,
ya itu silakan aja gitu. Tapi kita akan sudah siapkan recommendation dan summary-nya. Ini loh kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, kalau mau ditambah sama strateginya, boleh juga. Makanya karena itu namanya Nas Consulting and Research. Kita juga bisa bantuin untuk strateginya. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Pak Arif. Menjawab? Oke. Thank you, Bro Arif untuk responnya. Kemudian ini di chat box-nya sudah ada 2 pertanyaan. Yang satu dari Pak Adi Gontal. Relasinya riset profile dengan market research itu apa ya? Riset profile tuh yang mana? Yang Silakan, tadi Pak yang Arif. pertama? Pak Adi? Iya, Oh iya. itu ya? Oh, Kalau ditanya hubungannya apa? Ya enggak, hubungannya adalah korelasinya bahwa riset itu sangat luas gitu. Bahkan diri kita sendiri itu juga bisa diriset, karakternya seperti apa gitu. Jadi yang tadi Wealth Dynamics itu juga hasil riset. Dia meriset begitu banyak orang, terus kemudian come up dengan, oh ini nih ada 8 tipe, dan ada terus kemudian ada muncul role modelnya. Oh kalau tipe ini role modelnya Mark Zuckerberg, tipe ini role modelnya Warren Buffett. Detailnya seperti apa ya nanti one-to-one. Boleh diceritain. Ntar ceritanya lagi. ini kayaknya mirip-mirip sama yang dikerjain sama yang dikerjain sama teman-temannya Om Jule ya, dari Bravo ini ya. Dia Ya. suka tuh bikin kayak begitu pakai bola kristal terus nebak-nebak orangnya ini Ih. modelnya seperti apa gitu. Oh enggak Serem ya, kalau itu, bukan serem, bola kristal. Dia Iya. Jangan sampai gue jadi nujum Oke, ini, oke, salah oke. nih. Iya betul. Kalau saya tidak pakai bola kristal, tapi pakai dupa. Dupanya dari Oh, di pakai sini dupa ya? bro David Gani nggak ada ya? Oh, ada Ada, kayaknya Dupanya saya dari sempat Bro David lihat. Gani. Oh ada si Bro Ada. David. Oke. Ada, bro. Nah siap. Nah itu kalau saya tidak pakai bola kristal, tapi pakai dupa Oke, dari Bro David. menarik. Ya, artinya kalau bicara mengenai riset profile ini juga bisa memberikan gambaran paling tidak bagaimana tentang profile mainly di leadernya ya, dan ini akan menjadi insight yang menarik. Berikutnya dari Bro Darwis, biaya untuk research. Wah, ini urusan adat nih. Urusan adat gimana urusan adat? Urusan Biayanya adat di berapa? one-to-one ya. Urusan adat teman-teman. Nih, biayanya berapa? Kemudian apakah sama perusahaan dengan omset atau produk menengah ke atas dengan perusahaan yang menengah ke bawah? Dan berapa lama biasanya riset ini bisa dilakukan? Ya. Silakan. Udah langsung tiba-tiba ditimpalin sama Pak Marcel. Thank you ya Pak Marcel. Jangan minta murah itu ya, pasti kita mahalin. Nah, apakah berapa biayanya? Beda nggak biayanya antara perusahaan yang omsetnya atau produknya menengah ke atas dengan perusahaan menengah ke bawah? Jadi gini, kalau kita bicara di riset, yang perlu diperhatikan adalah jumlah responden gitu. Respondennya berapa banyak? Misalnya contoh, kita mau nyebarin kuesioner gitu ya, nyebarin angket. Angketnya itu kita mau sebarin kemana gitu, skupnya dulu. Jadi kalau kita bilang Jabodetabek gitu ya, ya udah misalnya dari situ kan kita tahu di penduduknya Jabodetabek, terus kemudian ada kalkulatornya tuh. Oh, kalau Jabodetabek kita perlu 385 orang nih untuk riset. Untuk nasional berapa? Ya kita kalkulasi lagi juga. Nasionalnya itu apakah betul-betul semua nasional atau kota-kota tertentu dan sebagainya. Jadi yang dihitung itu yang harus kita pikirkan tuh jumlahnya gitu. Kalau kita bicaranya riset yang retail ya, yang masif, itu dihitungnya dari situ. Yang kualitatif gimana gitu, yang lebih ke B2B. Nah sama juga B2B juga kita tergantungnya adalah misalnya tujuannya kemana nih. Kalau B2B itu tujuannya ke UKM gitu, kan mesti dicari sih. Tapi di Google sebenarnya banyak, ada piramidanya gitu ya, ada piramidanya. UKM tuh paling bawah, itu banyak banget gitu ya, universe-nya banyak, ada 262.000 UKM kalau nggak salah, atau 26 juta ya, saya lupa. Nah itu lebih mudah gitu ya. Terus tapi makin ke atas, makin perusahaannya yang sampai korporasi, sampai TBK, ya makin susah pastinya gitu. Jadi difficulties itu yang ada harga, kira-kira gitu. Ya, karena pasti akan berbeda ya ketika melakukan research untuk, tapi masing-masing responden pastinya punya karakteristik dan challenge yang berbeda yang itu nanti juga berdampak pada timeline project ataupun juga dari biayanya juga kali ya Pak Arif ya.
Maksudnya Betul. kalau kita riset eksekutif, kita mau meriset bagaimana respon para eksekutif itu menghadapi pandemi dengan kita mau melakukan riset ke sektor UMKM, pedagang mikro. Ini untuk datengin pedagang keliling aja juga bukan sesuatu yang mudah, sama susahnya sama ketemu dengan big boss dari sebuah perusahaan ya. Betul. Jadi masing-masing segmen itu pasti ada keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, di tim research kita punya apa ya, tips lah ya, kita punya caranya untuk bagaimana meng-approach mereka gitu. Salah satunya apa ya? Salah satunya dengan ini gitu. Kalau ditanya kenapa saya bergabung di BNI, saya bergabung di BNI bukan cuma sekedar mau dapat referral ya gitu. Saya juga mengundang teman-teman untuk jadi responden risetnya kita gitu. Itu juga gitu. Jadi luar biasa. Ya seperti itu ya. Kalau saya nyari UKM di sini nggak ada, ini orang-orang hebat semua gitu. Orang-orang yang keren-keren semua, yang kalau udah masuk yang dicari adalah yang SES-nya A. Nah, gitu. Saya langsung broadcast tuh di WA Group BNI. Dicari Bapak Ibu yang bisa jadi responden saya gitu ya. Kayak kemarin sudah beberapa yang saya ajakin kan. Ada ini ya, ada riset dari luar negeri itu, ada beberapa yang saya ajakin. Oke, good. Tapi menarik nih pertanyaan dari Pak Darwanto ini ya, karena ini juga memberikan gambaran. Karena kalau bicara mengenai market research di pasar sendiri kan banyak tuh. Ya top mind ada, kita ngomongin apa Nielsen dan seterusnya itu. Memang kalau secara interval gitu biayanya bisa berapa gitu, ada nggak gambarannya supaya nggak kaget sebagai business owner gitu kalau melakukan market research itu udah nggak ragu lah, artinya jangan takut duluan dengan biaya gitu loh. Ada nggak range intervalnya itu? Nah, kalau ngomongin range interval ya, riset yang kita ngomong di secara universe ya, secara umum. Secara umum itu bukan hanya dinas gitu ya, yang berlaku secara umum itu yang very simple mungkin di sekitar berapa ya, 40 sampai 50 juta, 40 sampai 50 juta, sampai yang 5 miliar juga ada gitu. Kalau yang kayak Nielsen segala tuh ya nggak bisa kita lihat yang minta penawaran gitu dari tempat mereka tuh ya. Rata-rata di 800 juta ke atas gitu ya. Tapi gini, intinya adalah message-nya saya jangan takut untuk melakukan research kalau balik lagi tadi ya. Kalau Anda adalah memberikan manfaat ya. Iya, memberikan manfaat dan Anda adalah pemilik brand maupun tadi pemilik fasilitas produksi. Ini adalah sebuah investasi gitu. Anggap aja biaya marketingnya Anda ini untuk melakukan itu gitu, bukan cost masuknya ke situ. Iya. Bottom line bahwa biaya untuk melakukan riset itu memang menjadi satu investasi yang perlu dilakukan karena itu juga akan membantu untuk business owner merancang inisiatif dan rencana bisnis berikutnya. Oke, saya akan menyapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tadi udah makin tambah banyak. Pak Adis, tunggu sebentar ya. Ada dari Bu Stefani. Nanya kalau udah dilakukan riset, keluar solusinya, kemudian dilaksanakan oleh business owner, apakah nanti akan dilakukan review kembali? Nah, ini monitoring check. Ada nggak? Siap. Ya tergantung scope. Makanya tadi saya bilang harus one-to-one gitu ya. Kita mau tahu dulu scope-nya. Inginnya seperti apa? Ada yang kejadian gini ya. Ini jadi ini aja, story aja untuk teman-teman. 2020 dan 2021 di kami consulting and research. Jadi kita ada bisnis konsultannya gitu ya. Ada manajemen konsultannya. Terus kemudian ada market research-nya. Yang dilakukan di 2020-2021, market research-nya rame, consulting-nya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka harus cut cost ya, para pengusaha harus cut cost, tapi di sisi lain mereka juga perlu tahu behavior customer-nya berubah atau tidak selama pandemi. Jadi mereka bilang, tolong dong bantuin market research-nya, abis itu gua bisa sendiri bikin strateginya. Nggak usah lu, bayar lu mahal katanya. Nah, itu yang kayak gitu juga bisa dilakukan. Jadi balik lagi tergantung keinginan dari masing-masing pemilik bisnis. Kalau memang diinginkan bahwa
ya udah kalau udah dapat solusinya, kita juga dibimbing dong gitu. Tolong dong datang 2 minggu sekali, tolong dong datang sebulan sekali untuk ngecek kita on track apa enggak gitu. Bisa nggak? Bisa banget gitu. Oke. Artinya ya itu harus dilihat dari scope of work-nya dan apa yang menjadi ekspektasi dari kliennya ya. Oke, clear. Berikutnya Pak Peter, semoga menjawab ya Bu Fani ya. Tadi kalau misalkan masih ada kegalauan nanti bisa dilanjut dengan one-to-one-nya sesi kedua atau sesi ketiganya. Pak Peter, mau tanya dong ke produk research yang berhubungan dengan sensitive informs. Bagaimana market research bisa mendapatkan info? Wah, ini ada namanya yang disebut dengan market intelligence, kayaknya mengarahkan ke sana. Yes, Silakan. Ada marketing intelligence, betul banget tuh. Tapi nggak perlu nelpon James Bond dong. Nggak perlu. Jadi ada yang namanya market atau marketing intelligence. Jadi kita akan coba cari-cari hal seperti itu karena tapi tentu cara-caranya di sini legal ya. Ada Pak Presiden kita, saya tidak mau disomasi. Ngeri banget soalnya. Jadi tentu kita caranya legal. Maksudnya legal gimana? Legalnya adalah kita bukan melakukan kejahatan dengan cara mengendap-endap mencuri data gitu. Enggak. Cuman kita ngajak orang terus bikin dia mabok terus sampai dia ngomong gitu. Enggak lah. Joke. Bukan gitu, tapi kita bisa lakukan gini. Kan jalur distribusi ini kita bisa lihat. Contohnya gitu ya. Tadi bilang gimana sih kalau ada harga barang-barang project itu harga khusus project. Ya oke, misalnya produsennya A. Saya juga background-nya dulu mainnya di project. Saya lama 12 tahun di perusahaan multinasional yang kebanyakan project, ngurusin project dan lain-lain. Nah, kita bisa tap di, misalnya contoh, dari prinsipal. Mungkin kita nggak bisa minta harga ke prinsipal. Atau kalau minta harga ke prinsipal, kita dapatnya adalah list price gitu ya. Diskonnya berapa kita nggak tahu gitu. Apa yang kita lakukan? Ya kita main ke jalur distribusinya. Kita tanya distributornya, atau kita tanya agentnya, kita tanya sistem integratornya misalnya kayak gitu. Gimana cara bisa nanya? Saya kalau nanya yang nggak dijawab-jawab tuh, ya iya, Anda nggak dijawab. Orang Anda jelas-jelas PT-nya PT apa. Kalau nanya ke sana, maaf Pak, untuk proyek mana ya? Untuk dari PT mana ya? Oh, saya dari Maju Besar Lestari. Bapak kan kompetitor saya gitu kan. Jangan sebodoh itu gitu. Jadi ada caranya lah, terutama kalau kayak kita di market research, kita bisa lakukan untuk seolah-olah kita adalah buyer-nya gitu. Jadi ini kita ada project yang seperti ini kita buatkan kita dan sebagainya, sehingga kita dapat ini best price-nya harganya berapa sih? Memang tidak akan 100% presisi gitu ya, tapi 80%, 90% itu sudah akan mendekati. Jadi kita paling tidak punya gambaran harganya berapa. Nah, itu bisa kita. Iya. Sekedar nambahkan, saya jadi tergelitik dengan pertanyaan ini. Ini sebetulnya buat teman-teman business owner, kalau di dunia research consulting itu punya koleksi skenario banyak sekali. Dan skenario itu yang bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Tapi betul, ini semuanya legal dan tetap memegang kaidah etika gitu ya, yang pasti menjadi pedoman utama. Baik, selanjutnya dari Pak Ferry Lukito, ini sedikit tanya nih, gimana caranya dari market research itu bisa mengidentify mengenai kompetisi, terutama kalau bicara mengenai money changer ini, ada preferensi dari pasar itu lebih suka ke yang pemain lama lah. Nah, mungkin ini dalam konteks entry strategi kali ya, bisa membantu market research-nya nih. Silakan. Yes. Nah, ini market entry strategi. Nah, market entry strategi gimana caranya? Ya tadi, misalnya ini case-nya udah langsung dibilang, kalau di Bandung maunya transaksinya sama yang paling tua di sana gitu. Pertama sebenarnya kita harus lebarin dulu adalah kuenya berapa gede sih gitu. Kuenya tuh maksudnya marketnya di sana tuh seberapa besar sih. Dan kemudian yang pergi tadi ke yang transaksi ke yang tertua itu berapa besar juga. Dan profilnya seperti apa yang transaksi. Jangan-jangan yang mereka bertransaksi ke money changer yang tertua di Bandung karena mereka juga orang-orang tua gitu. Karena sudah kebiasaan ke sana, mereka nggak mau pergi ke tempat lain lagi. Kayak sudah pergi ke bank yang warna biru itu, di sini ada ibunya di sini.
yang baru Hmm. join. Nah, ya beda lagi, disuruh pindah ke tempat lain ya nggak mau gitu. Dia udah cover di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu. Bisa bisa juga, ya ini memang harus didalami ya, one to one ya, secara khusus untuk kalau penasaran untuk hal tersebut. Cuma saya worry-nya ini adalah tadi ada research bias ya, bahwa kita tahunya semua orang perginya ke situ gitu, tapi ternyata enggak loh gitu. Ternyata ada lagi perginya bukan ke situ gitu. Jangan-jangan ada yang on call di sana. Ada pemain gede juga yang on call, karena tadi siang saya one to one dengan salah satu member juga di luar chapter kita. Saya tadinya persepsinya begini gitu. Oh, ini kan kayak mainnya gitu, Pak. Oh, enggak begitu katanya. Itu ada the man behind that. Hah, kayak gitu ya? Iya, itu ada pemainnya gitu yang perorangan katanya, bukan PT. Wih, keren banget. Perorangan bisa ngedrive PT gitu. Ada loh yang seperti itu gitu. Itu yang perlu kita gali juga sebenarnya. Root cause-nya seperti apa? Oke. Menarik. Tapi itu kalau bicara mengenai market entry strategi itu memang selalu kalau dari pengalaman di dunia consulting memang paling banyak ya yang suka dicari bantuan dari market research and consulting ini. Ya kebetulan saya dan Pak Arief itu dulu pernah di satu kolam yang mirip-mirip. Jadi ya industrinya kurang lebih kayak gitu ya. Ya, Seru, bisa membantu. Baik, betul. selanjutnya dari mana ini ya? Setelah Vio hanya memberikan komentar, kemudian Pak Peter lagi, sorry banyak grammar correction. Pertanyaannya, market research untuk produk baru, di mana harga menjadi penentuan placement produk kita, di mana barang tersebut biasanya tidak terpublish. Nah, Nah, itu gimana sama, market bisa melakukan research? itu sama, Pak Peter, itu silakan, sama, sambung. ini bukan, itu sama yang tadi barusan. Oh, sama Sama yang ya. tadi. Oke, Jadi baik. penjelasan saya udah clear ya, Pak Sudah Peter? bisa Sudah, Pak. tertangkap, Pak Peter. Oke, sip. Nah, siap. Kemudian selanjutnya dari Pak Rahman. Wah, ini welcome nih. Sepertinya dari luar keluarga Amplify ya. Pak Rahman, bagaimana menguji akurasi dari market research terkait data market size untuk industri yang tidak ada datanya, seperti alat listrik? Nah, ini ada juga ini biasanya istilah yang umum nih. Datanya dari langit. Ya, silakan Pak Arief. Bagaimana NAS itu menjustify datanya itu valid dan sahih? Oke. Selamat malam Pak Rahman, senior saya. Malam Pak, terima kasih izin Pak. Waduh, ngeri ini Pak pertanyaannya Pak. Saya yakin Elsa Wedi punya data-data yang sahih dan luar biasa harusnya. Nah, jadi kalau tadi bilang ini kadang marketing ambil datanya dari langit. Iya, sebenarnya kembali lagi ya, yang tadi sempat saya sebutkan, kita itu harus berpikir bahwa riset itu sebuah investasi gitu. Kalau perusahaan itu tidak berpikir riset itu sebuah investasi, dia hanya berinvestasi pada orang marketing gitu ya. Ini ntar dulu, mungkin jangan-jangan teman-teman yang ada di sini bedanya marketing sama sales juga nggak nangkep nih gitu ya. Nah, kalau marketing itu biasanya itu lebih banyak bikin marketing kolateral sebutnya, brosur lah atau pengetahuan, company profile dan sebagainya. Yaitu men-serve group of customer untuk mengkomunikasikan brandingnya, untuk memperkenalkan perusahaan dan produk-produknya itu marketing tuh. Nah, biasanya para owner gitu ya, menganggap bahwa karena sudah meng-hire marketing itu tahu segalanya gitu. Enggak gitu juga gitu. Ini yang penting gitu untuk kita juga kalau di NAS kita malah banyak kerjasama dengan marketing di perusahaan-perusahaan ya, terutama di korporasi, karena mereka butuh data gitu. Karena kalau di market research kita datanya kita banyak kok data. Kalau tadi ada Gaikindo, sebenarnya kalau di listrik juga kan ada asosiasinya gitu. Ada AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia misalnya. Oh, datanya nggak sahih dari sana gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita coba misalnya data dari situ. Kan asosiasi banyak, terus kemudian ada dari BKPM, itu kita kombinasikan. Gitu. Makanya tadi kalau ada Lego kan, Legonya dipilah-pilah, dibikin bentuk itu dan jadi satu-satu. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Baik. Sebelum saya kelanjut dengan Pak Peter, saya mau geser dulu ke Pak Adis tadi yang sudah raise hand dan juga nanti diikuti setelah itu dengan Pak Julius. Ya, Pak Adis, silahkan. Thank you, Pak Moko. Pak Arief, saya mau nanya pertanyaan agak-agak ya, nggak tahu this is the part of your service apa enggak. Tadi kan
bicara mengenai orang mau masuk enter market di research gitu ya. Ada nggak sebetulnya dari Nas atau dari Bro Arif sendiri yang secara apa ya inisiatif gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih ada orang kliennya, gue mau bikin bisnis nih. Kira-kira di Indonesia ini yang masih hot, masih oke untuk masuk, apa nih? Lo punya listnya nggak? Yang Oh, kompetitornya nggak banyak gitu. Ada nggak kira-kira service kayak gitu? oke. Kalau ditanya servisnya memang tidak secara spesifik, tapi kita bisa lihat lah di internet juga kalau yang ngomong seperti itu banyak kok, bahwa ini loh bisnis yang akan terutama sebenarnya dari pemerintah kan ada beberapa kebijakan fiskal yang untuk membantu supaya memang kita karena kita butuh gitu. Oh ya beda, itu Jadi kan artinya memang ada di internet, di browse ada nih peluang bisnis 2020 yang ini masih oke, tapi kan itu kan nggak bisa di verify gitu. Artinya ya kalau kenas kan misalnya memang beneran udah dilakukan research-nya dan bisa divalidasi kebenarannya kan gitu kan. Dan ketika bilang itu ya udah gue engage gitu sama Nas. Karena di sini tolong bantuin bisnis plan-nya semua kan tadi service-nya di situ. Kira-kira arahnya betul. mau ke sana gitu. Siap. Nah, ini kan konglomerasi BNI Amplify ya gitu. Chip in aja satu-satu nanti kita jualin report. Oke. Mantap Ya ini, kan? mantap. Betul. Kan kalau 1 juta iurannya 1 juta kan 55. Sekarang berapa member? 56 member. Nanti dapat report. 56 ya. 56 juta cukup lah kayaknya. Jadi bisa ya. Bisa kita maksudnya sebenarnya kita bisa ekstrak data jadi dari secondary research karena ada beberapa data ya dari PKPM, dari BPS, kemudian dari kita juga langganan Statista yang memang bank data internasional. Kita bisa ekstrak datanya dari situ. Dan juga ada beberapa teman-teman juga kayak teman-teman riset yang lain ya. Kita juga bisa dapat datanya. Jadi Nas bisa bantu kompilasinya lah kira-kira gitu. Nice. Thank you. Good. Yes. Oke. Good. Nanti mungkin bisa dielaborasi selanjutnya ya. Terakhir, Bro Julius dari Bravo Sinergi, silahkan. Thank you Pak Moko. Pak Arif, saya pengen tanya nih, kan ini terakhir nih, tapi mungkin boleh nggak ceritain success story-nya, mungkin kliennya, kalau itu emang ada disclaimer nggak boleh untuk disebutkan namanya juga nggak apa-apa, tapi mungkin kasih success story gitu loh, Pak Arif, yang Nas sudah lakukan dan berdampak banget gitu untuk perusahaan tersebut gitu. Yang kelasnya apa? Bebas, ya, yang paling keren dong. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara di korporasi ya, di corporation, biasanya sebenarnya mereka punya orang-orang marketing atau business development, biasanya divisinya itu berhubungannya kalau di korporasi itu ya, business development dan marketing yang sudah punya idea sebenarnya, sudah punya rencana sebenarnya, tapi mereka perlu lakukan validasi tadi, Pak Pres bilang validation ya. Nah, validasi itu mereka butuh orang melakukan. Kenapa? Karena dengan daily activities-nya mereka sudah sibuk. Nah, itu kita ada success story, contohnya misalnya kalau kayak dengan Telkom, di itu ya, di company profile kita sebenarnya ada di situ. Jadi kita juga bantuin gitu di sana, karena mereka sibuk sekali dengan core bisnisnya, mereka sibuk sekali dengan ininya. Kita bantu dengan apa sih mereka butuh apa. Waktu itu adalah mereka butuh untuk melakukan riset satu aplikasi. Saya disclose ya aplikasinya. Nah, itu juga ada drive-nya dari kementerian gitu. Nah, itu kita bisa bantu mereka, kita tanya dari awal. Karena kadang ya saat kita bikin aplikasi itu kan biasanya taste-nya si programmer atau taste-nya software house-nya. Boleh tanya di sini apakah ada Bro Judo atau Bro Dalbert ya. Nah, cuman yang kita lihat kita mundur satu step. Mundur dari satu stepnya apa? Mundur satu stepnya itu kita tanya calon kliennya atau calon usernya. Pain point-nya apa sih? Sehingga dia harus pakai produk tersebut gitu. Atau pakai aplikasi tersebut. Nah, ini kita ngelihat mulainya ya dari akar masalahnya dulu gitu. Dari root cause problemnya apa. Kayak gitu. Atau terus kemudian kalau contoh yang mungkin startup, ada juga satu perusahaan skincare gitu ya.
atau ada beberapa sih, tapi intinya gini, intinya adalah perusahaan atau bisnis di Indonesia itu biasanya follow hashtagnya Tokopedia. Mulai aja dulu katanya. Nah, itu ya. Atau kita mungkin yang sudah Ajar aja dulu senior, ya. iya. Yang udah senior itu biasanya bilangnya gini. Kalau gua lagunya Plus Plus, bro, katanya. Yang mana? Yang bukan lautan, hanya kolam susu gitu. Nah, di Indonesia itu that's right, itu benar banget dan itu sangat valid bahwa orang yang modal nekat aja dalam 2 tahun, 3 tahun jadi pengusaha itu bisa sukses. Dan banyak banget yang sukses. Tapi setelah 3 tahun mereka, bisnis gua oke sih, operasional. Oke. Lu nggak meningkatkan lagi? Iya, gue pingin sih. Terus ya gue bingung aja gimana caranya ya gitu. Nah, itu kita bantu gitu ya. Para startup, jadi sebenarnya udah bukan not startup anymore sih, karena dia udah 3 tahun, 5 tahun. Kita bantu untuk mencerahkan supaya dia bisa scale up. Kira-kira gitu. Nah, itu yang sukses story ya. Kalau yang mungkin lebih dekat dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin kayak gitu tuh. Udah 3 tahun, 5 tahun bisnis, apalagi tiba-tiba udah 10 tahun gitu, tapi bisnis gimana? Ya operasional lah, tapi growth-nya flat gitu ya. Atau malah turun tuh pelan-pelan. Nah, itu boleh kita one-to-one. Mantap. Thank you, Pak Arif. Sama-sama. Oke, teman-teman semuanya dan juga Pak Arif, ini kebetulan juga sudah jam 8 lewat 3 menit, sudah 1 jam dari alokasi yang sudah kita biasanya lakukan untuk kegiatan flashlight ini. Tapi karena tadi mohon maaf Arif, ada satu pertanyaan tersisa yang agak nyangkut dan ini rasanya juga menarik ya dari Pak Peter nih. Sebetulnya kalau bicara mengenai market research itu apakah kita harus lakukan lagi secara berkala, berapa lama, kapan kita akan melakukannya lagi, dan apakah market research itu selalu berubah-ubah, artinya yang dilakukan tahun 2022 apakah nanti akan berbeda dengan 2022? Pak Arif. Oke. Jadi kalau ditanya berapa lama sekali sih harus dilakukan, kalau durasinya ya umumnya sih durasi kita lakukan dalam waktu 2 bulan gitu ya, maksimal 3 bulan untuk satu project research seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaannya berapa lama sekali? Kalau di retail itu tiap bulan dilakukan. Pak Moko pasti tahu banget gitu. Kalau kita bicara yang kayak kelasnya yang tinggi besar-besar ya, ada GfK, ada Nielsen dan sebagainya, mereka itu namanya retail tracking. Jadi mereka lihat pergerakannya di retail itu seperti apa. Apa yang diprediksi di situ ya, termasuk hari raya misalnya. Kalau Lebaran supply-nya itu kita harus siapin berapa sehingga bisa cover demand-nya. Karena kalau di retail ya, misalnya kita punya kita biasa punya sabun favorit gitu ya. Sabun favoritnya itu nggak ada di swalayan yang biasa kita visit. Terus ya kita udah habis stok di rumah, pasti kan kita cari yang lain gitu ya. Kita cobain yang lain, bukan cari yang lain, sorry. Kita cobain yang lain. Nah, begitu cobain yang lain, ini kayaknya oke juga, wanginya juga nggak jauh beda lah sama yang kemarin. Akhirnya dia pindah gitu. Bukan kemampuan. Posisi atau kemungkinan pindahnya itu besar kalau FMCG gitu ya. Nah, mungkin kalau kasusnya Bro Peter, kalau di B2B mungkin lebih panjang. Bisa let's say kita ngomong 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Kenapa? Karena customer behavior-nya itu tidak berubah secara drastis. Kecuali kayak pandemi. Begitu pandemi kan semuanya berubah nih, B2B, B2C berubah. Nah, itu memang perlu lakukan research. Kira-kira gitu. Saya sekalian ambil kesempatan di bawah, ternyata di chat ada customer kami yang join, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey itu dari Chin Indonesia, principal dari produk electrical dari China ya. Kita bantu Pak Jeffrey dan timnya di sana untuk juga lakukan research itu di beberapa kota besar di Indonesia ya. Jadi kita visitin tuh satu-satu. Nah itu kalau tadi Pak Julius nanyain success story. Thank you Pak Jeffrey udah muncul di acara kami malam ini. Baik. Ya, terima kasih dan terima kasih juga Pak Jeffrey, Pak Rahman dan teman-teman yang dari luar komunitas BNI Amplify yang sudah berkenan meluangkan waktu dan untuk bisa mendengarkan sharing singkat dari NAS Research and Consulting, NAS Consulting and Research ya.
Maaf Yes. kalau masih suka salah ya, consulting and research. Ya, tapi ini menjadi menarik kalau bicara mengenai consulting and research bahwa memang tadi kalau yang sudah disampaikan Pak Arief bahwa lihatlah riset itu sebagai satu investasi bukan sebagai cost beban biaya. Dan kemudian dengan bantuan dari riset ini sebetulnya bisa memberi manfaat para business owner untuk lebih presisi menyusun strateginya seperti apa, sehingga kita nggak sembarangan trial and error, tetapi ini bisa membantu resiko pengelolaan biaya yang kita mungkin akan keluarkan dalam mengembangkan produk ataupun jasa. Kurang lebih begitu ya yang bisa diambil, dan apa yang menjadi unique selling point dari NAS, Consulting and Research, bahwa layanannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman business owner yang ada di sini atau mungkin di luar komunitas BNI Amplify juga, dan pastinya akan didampingi dengan perumusan strategi untuk implementasinya. Ini menjadi satu hal yang menarik. Secara biaya sangat bisa diatur, affordable pastinya, dan timeline-nya pun juga akan bisa melihat dari scope of work-nya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya wrap up untuk Pak Arief dari NAS Consulting and Research. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan di bagian awal bahwa kita jadi mau kasih ininya Pak Arief ya. Jadi Jadi dong. apa tadi Harus kita dong. sebutnya? Ya. Ini Wealth Dynamics Profile ya. Ya, dan tadi sembari kita ngobrol dan diskusi, saya sudah sempat minta tolong teman baik saya, salah satu dari tim LT-nya ini, Om Julius dari Bravo, untuk melist down siapa saja penanya kita pada malam hari ini. Bro, apakah sudah dapat semua namanya? Sudah tercover kah? Wih, di raffle, keren. Langsung share. Wih, Ngeri, kita ngeri. Lucky Luke memang menembak lebih cepat dari bayangannya kan. Dan yang beruntung untuk mendapatkan bonus ini adalah on your count, Pak Julius. Taunya diri sendiri nih. Oke. Pak Rahman. Boleh. Boleh. Saya mau lihat di mana Pak Rahman ini. Apakah bisa kamera on, Pak Rahman? Pak Rahman, apakah masih? Masih, Pak. Oh, siap. Oke. Baik, Pak Rahman. Maaf, kalau saya belum kenal secara ini. Pak Rahman dari manakah, Pak Rahman? Saya tinggal di Jakarta. Halo. Di LCPD Electric ya, dari perusahaan LCPD Electric Indonesia, Pak. Media Electric Indonesia. Oke. Baik. Ini pernah dengar tentang BNI atau sebelumnya dapat informasinya dari? Sering monitor dari postingan Pak Arief, Pak. Dulu bos saya dia, Pak, beliau. Oh. Kebalik, Ini Pak. adalah stalkernya Pak Arief. Baik. Kalau begitu. Ya, nanti silakan bisa langsung dikoordinasikan juga dengan Pak Arief untuk giveaway-nya ya. Ya, Pak. Siap. Nanti kita berikan. Baik. Oke. Thank you. Selamat ya Pak Rahman. Kalau begitu, selamat untuk Pak Rahman. Nanti silakan nanti bisa di kontak-kontak. Nomor kontaknya sudah ada semua ya, Pak Rahman dan Pak Arief ya. Ada, siap, aman kalau begitu. Baik, bagian terakhir. Lengkap. Di bagian terakhir saya mau minta tolong Pak Edi Mak untuk membantu dokumentasinya. Pak Edi Mak, saya persilakan untuk teman-teman yang bisa on camera, bisa menampilkan wajah terbaiknya. Oke. Thank you, Bro Joshua. Ketiga ya. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. Ya. 1. Pak Ferry-nya belum kelihatan nih Pak Ferry. Sebentar kita tunggu. Pak Ferry masih berbayang-bayang nih. Pak Ferry ini aja dulu kayaknya. Jangan background hilangin. Jangan lagi nyetir, hati-hati. Nah, udah mulai keluar. Iya. Nah, sebentar ya. Teman-teman izin untuk biar Pak Ferry-nya ketemu face-nya dulu. Oke, sip. Oke, siap.
3, 2, 1, smile. Oke, aman. Oke, sip. Thank you Sip. Saya banget. kirim ke Bro Moko ya. Thank you Ya, semuanya. terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Thank Julius, you, Pak Pak Edi Arif. Mak yang sudah mensupport juga, dan juga untuk semua yang hadir, thank you. Sampai ketemu lagi Thank minggu you. depan ya. Thank you semuanya. Terima Thank you Bro kasih. Joshua dan Terima teman-teman kasih. Nextpreneur juga. Thank you. Terima Thank kasih. you. Pak Arif. Thank you. Good night. Thank you, Have Bro a good Arif. weekend. Thank you. Yuk, thank you Thank semuanya. you Bro Pradi untuk Take technical care supportnya. semuanya. Take care. And Ya, see you stay safe. next week. Thank you Bu Bye. Lis. Good night.